Ada pertanyaan yang mungkin pernah muncul dalam diri hampir setiap manusia, terutama ketika hidup memperlihatkan wajahnya yang paling kejam. Jika Tuhan benar-benar ada, jika Dia Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Baik, mengapa penderitaan masih memenuhi dunia? Mengapa seorang anak bisa lahir hanya untuk mengenal rasa sakit? Mengapa orang yang baik terkadang mengalami kehidupan yang begitu berat, sementara mereka yang melakukan kejahatan justru dapat hidup dalam kemewahan? Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun semakin lama kita memikirkannya, semakin sulit menemukan jalan keluar. Sebab persoalannya bukan hanya tentang apakah Tuhan ada atau tidak. Ia menyentuh hakikat kebaikan, kebebasan, keadilan, penderitaan, bahkan makna keberadaan manusia itu sendiri. Selama ribuan tahun, manusia berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Para filsuf menyusunnya dengan logika. Para teolog menjawabnya melalui iman. Para penyair menuangkannya dalam kesedihan. Dan manusia biasa menghadapinya dalam keheningan. Ketika mereka bertanya, "Mengapa aku?" Persoalan inilah yang kemudian dikenal sebagai teodisi, yaitu usaha filosofis dan teologis untuk memahami bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kuasa dapat dipertemukan dengan kenyataan bahwa kejahatan dan penderitaan benar-benar ada. Namun kali ini kita tidak akan terburu-buru mencari jawaban. Kita akan mengikuti pertanyaan itu dari dunia filsafat kuno, menuju pemikiran para teolog, lalu memasuki tragedi manusia modern yang membuat gagasan tentang Tuhan kembali dipertanyakan. Sebab mungkin, untuk memahami persoalan tentang Tuhan, kita terlebih dahulu harus berani menatap sesuatu yang paling sulit kita pahami. Untuk memahami teodisi, kita harus terlebih dahulu memahami masalah yang melahirkannya, yaitu kejahatan. Namun kejahatan dalam filsafat agama bukan hanya tentang seseorang yang membunuh, mencuri, atau menyiksa. Persoalannya jauh lebih luas. Ada kejahatan yang lahir dari pilihan manusia, dan ada penderitaan yang muncul tanpa pilihan manusia sama sekali. Ketika seseorang membunuh karena kebencian, kita dapat menunjuk kepada kehendak manusia sebagai penyebabnya. Ketika sebuah pemerintahan memulai perang dan ribuan orang kehilangan nyawa, kita dapat mencari keputusan politik yang berada di baliknya. Tetapi bagaimana dengan seorang bayi yang lahir dengan penyakit berat? Bagaimana dengan gempa bumi yang menelan ribuan korban? Bagaimana dengan tsunami yang datang tanpa membedakan orang baik dan orang jahat? Disinilah persoalan mulai menjadi rumit. Jika penderitaan hanya berasal dari pilihan manusia, kita masih dapat mengatakan bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, dan kebebasan itu memiliki konsekuensi. Tetapi sebagian penderitaan tidak berasal dari keputusan manusia. Alam sendiri dapat menjadi sumber kehancuran. Ketika alam menyebabkan penderitaan kepada makhluk yang tidak bersalah, pertanyaan tentang Tuhan menjadi semakin sulit dihindari. Sebab jika Tuhan menciptakan alam, mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, dan memiliki kekuasaan untuk mengubah keadaan, mengapa Dia membiarkan bencana terjadi? Di titik ini, kita menemukan pertentangan yang tampak sederhana. Kita mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa, artinya tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kemampuannya. Kita juga mengatakan Tuhan Maha Mengetahui. Tidak ada penderitaan yang benar-benar tidak diketahuinya. Dan kita mengatakan Tuhan Maha Baik. Tetapi dunia yang kita tempati tetap dipenuhi penderitaan. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap pertentangan ini? Sebagian orang mengatakan bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Sebagian mengatakan manusia memiliki kehendak bebas. Sebagian lainnya percaya bahwa penderitaan merupakan ujian yang memiliki tujuan spiritual. Tetapi setiap jawaban membawa pertanyaan baru. Jika penderitaan adalah ujian, mengapa ujiannya harus begitu kejam? Jika kejahatan berasal dari kebebasan manusia, bagaimana menjelaskan penderitaan yang disebabkan oleh alam? Dan jika semua itu merupakan bagian dari rencana yang lebih besar, apakah manusia masih memiliki hak untuk mempertanyakan keadilan dari rencana tersebut? Inilah inti masalah teodisi. Bukan sekadar pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan, tetapi pertanyaan yang lebih dalam. Bisakah kita mempertemukan keberadaan Tuhan yang sempurna dengan dunia yang jelas-jelas tidak sempurna? Pertanyaan itu telah menghantui manusia selama berabad-abad, dan jauh sebelum filsafat modern muncul, seorang pemikir dari dunia Yunani kuno telah meletakkan dasar bagi salah satu pertanyaan paling terkenal
tentang Tuhan dan kejahatan. Namanya adalah Epikurus. Jauh sebelum manusia modern berbicara tentang problem of evil, Epikurus telah berhadapan dengan pertanyaan tentang hubungan antara para dewa, kebaikan, dan penderitaan manusia. Dari persoalan inilah lahir salah satu argumen yang kemudian sangat terkenal dalam perdebatan tentang Tuhan dan kejahatan. Pertanyaannya sederhana, tetapi konsekuensinya begitu besar. Jika Tuhan memiliki kekuasaan dan kebaikan yang sempurna, mengapa kejahatan tetap ada? Pertanyaan tersebut sering dirumuskan dalam bentuk trilema. Jika Tuhan ingin menghapus kejahatan tetapi tidak mampu melakukannya, berarti kekuasaannya terbatas. Jika Tuhan mampu menghapus kejahatan tetapi tidak mau melakukannya, maka kebaikannya patut dipertanyakan. Namun jika Tuhan mampu sekaligus ingin menghapus kejahatan, mengapa kejahatan masih ada? Disinilah masalahnya menjadi seperti lingkaran yang sulit ditembus. Kita mengatakan Tuhan Maha Kuasa, tetapi dunia memiliki penderitaan. Kita mengatakan Tuhan Maha Baik, tetapi kejahatan tetap terjadi. Kita mengatakan Tuhan Maha Mengetahui, tetapi manusia tetap dilahirkan ke dalam dunia yang penuh kehilangan, penyakit, bencana, dan kematian. Namun ada satu hal penting yang perlu diluruskan. Bentuk trilema yang sangat terkenal tersebut tidak berasal dari teks Epikurus yang masih bertahan secara langsung. Formulasi yang kita kenal terutama sampai melalui Lactantius, seorang penulis Kristen beberapa abad kemudian, yang menyampaikan kembali persoalan tersebut. Jadi lebih tepat mengatakan bahwa argumen ini merupakan bagian dari tradisi problem kejahatan yang dikaitkan dengan Epikurus, bukan sekedar menganggap kalimat terkenalnya sebagai kutipan langsung. Tetapi terlepas dari persoalan sejarah itu, kekuatan pertanyaannya tetap hidup, sebab kita tidak membutuhkan dunia Yunani kuno untuk memahami masalah tersebut. Kita hanya perlu melihat dunia di sekitar kita. Ketika seorang manusia kehilangan keluarganya karena bencana, ketika seorang anak menderita penyakit yang tidak pernah ia pilih, atau ketika perang menghancurkan kehidupan orang-orang yang bahkan tidak terlibat di dalamnya, pertanyaan itu kembali muncul. Jika Tuhan mampu menghentikannya, mengapa Dia tidak melakukannya? Mungkin inilah alasan mengapa problem kejahatan menjadi begitu kuat. Ia tidak hanya hidup dalam buku filsafat. Ia muncul ketika teori bertemu dengan kenyataan. Namun Epikurus tidak memberikan kata terakhir. Berabad-abad setelahnya, para teolog dan filsuf berusaha mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. Mereka tidak selalu menerima trilema itu begitu saja. Sebagian mencoba mengubah cara kita memahami kejahatan itu sendiri. Bagi Augustinus dari Hippo, persoalan kejahatan harus dimulai dari sebuah perubahan cara berpikir. Mungkin kita selama ini membayangkan kejahatan sebagai sesuatu yang memiliki keberadaan sendiri. Seolah-olah Tuhan menciptakan kebaikan, dan kemudian menciptakan pula kejahatan sebagai lawannya. Augustinus menolak cara pandang tersebut. Menurutnya, kejahatan bukanlah suatu substansi yang berdiri sendiri, melainkan kerusakan atau kekurangan terhadap sesuatu yang pada dasarnya baik. Gagasan ini sering disebut sebagai privation of good, atau ketiadaan kebaikan. Untuk memahaminya, bayangkan kegelapan. Kita tidak perlu menganggap kegelapan sebagai benda yang diciptakan, seperti batu atau pohon. Kegelapan adalah keadaan ketika cahaya tidak ada. Dengan cara yang mirip, kejahatan dipahami sebagai keadaan ketika kebaikan mengalami kekurangan, kerusakan, atau penyimpangan. Manusia, dalam pemikiran Augustinus, pada dasarnya merupakan ciptaan yang baik. Tetapi, manusia juga memiliki kehendak, dan kehendak itu dapat berpaling dari kebaikan. Ketika seseorang memilih kebencian daripada kasih, keserakahan daripada keadilan, atau kekuasaan daripada belas kasih, ia merusak keteraturan kebaikan yang seharusnya ada. Dengan cara ini, Augustinus berusaha mempertahankan kesempurnaan Tuhan. Tuhan tidak perlu dianggap sebagai pencipta kejahatan, karena kejahatan bukan sesuatu yang harus diciptakan. Yang ada terlebih dahulu adalah keberadaan dan kebaikan. Kejahatan muncul ketika sesuatu yang baik mengalami kerusakan, atau ketika kehendak makhluk memilih arah yang salah. Namun jawaban ini segera melahirkan pertanyaan baru. Jika Tuhan mengetahui bahwa manusia dapat menggunakan kebebasannya untuk melakukan kejahatan, mengapa Tuhan tetap menciptakan manusia dengan kebebasan tersebut? Mengapa memberikan kemampuan untuk memilih jika pilihan itu dapat menghasilkan penderitaan yang begitu besar? Disinilah persoalan kehendak bebas mulai menjadi penting. Mungkin dunia tanpa kemungkinan melakukan kejahatan juga merupakan dunia tanpa kebebasan yang sesungguhnya. Jika manusia tidak mungkin memilih selain kebaikan, apakah kebaikan itu benar-benar sebuah pilihan?
Bayangkan sebuah mesin yang diprogram untuk selalu mengatakan bahwa ia mencintai manusia. Mesin itu tidak pernah mampu membenci, menolak, atau mengkhianati. Ia selalu melakukan apa yang telah ditentukan. Tetapi apakah cinta yang diprogram seperti itu memiliki makna yang sama dengan cinta manusia? Mungkin tidak, sebab sesuatu terasa bernilai justru karena terdapat kemungkinan untuk memilih sebaliknya. Keberanian memiliki makna karena manusia dapat memilih untuk takut. Pengorbanan memiliki makna karena seseorang sebenarnya dapat memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan cinta mungkin memiliki makna karena seseorang memiliki kebebasan untuk tidak mencintai. Tetapi disinilah jawaban Agustinus belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Kehendak bebas mungkin membantu menjelaskan kejahatan yang dilakukan manusia. Namun bagaimana dengan gempa bumi, penyakit, kelaparan, atau seorang bayi yang lahir dengan kondisi yang membuatnya menderita? Tidak ada keputusan moral di balik gempa bumi. Tidak ada pilihan seorang bayi yang menyebabkan penyakitnya. Maka pertanyaannya menjadi lebih sulit. Jika kejahatan moral dapat dijelaskan melalui kebebasan manusia, siapa atau apa yang menjelaskan penderitaan yang tidak dipilih manusia sama sekali? Dan dari sinilah teodisi memasuki persoalan berikutnya. Apakah kebebasan manusia memang merupakan harga yang harus dibayar untuk sebuah dunia yang memiliki kebaikan? Mungkin salah satu jawaban paling terkenal terhadap masalah kejahatan adalah kehendak bebas. Gagasannya sederhana. Tuhan memberikan manusia kebebasan karena manusia tidak akan menjadi makhluk moral jika seluruh tindakannya telah ditentukan. Untuk memilih kebaikan secara nyata, manusia juga harus memiliki kemungkinan untuk memilih sebaliknya. Tanpa pilihan, kebaikan mungkin hanya menjadi kepatuhan. Bayangkan sebuah dunia tempat setiap manusia selalu berkata jujur, selalu menolong, tidak pernah membenci, tidak pernah mengkhianati, dan tidak pernah membunuh. Dunia seperti itu tampak sempurna. Tetapi jika setiap tindakan manusia telah diprogram sehingga tidak seorang pun mampu memilih selain kebaikan, apakah manusia masih benar-benar bebas? Disinilah pembelaan kehendak bebas memperoleh kekuatannya. Mungkin kebebasan begitu berharga sehingga Tuhan mengizinkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Cinta yang sejati membutuhkan kebebasan. Pengorbanan membutuhkan pilihan. Bahkan keberanian hanya memiliki makna ketika manusia sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun kebebasan memiliki harga yang mengerikan. Manusia yang bebas bukan hanya mampu memilih kebaikan, ia juga mampu memilih kebencian. Ia bisa mencintai, tetapi juga menyiksa. Ia bisa membangun peradaban, tetapi juga menghancurkannya. Ia dapat menggunakan kecerdasannya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga menciptakan senjata yang mampu membunuh jutaan manusia. Karena itu, kita mungkin dapat mengatakan bahwa Tuhan tidak secara langsung menyebabkan kejahatan moral. Manusialah yang memilihnya. Tetapi persoalan belum selesai. Jika Tuhan Maha Mengetahui, bukankah Dia mengetahui apa yang akan terjadi ketika kebebasan diberikan? Dia mengetahui manusia akan berperang, mengkhianati, menyiksa, dan membunuh. Namun manusia tetap diciptakan dengan kebebasan tersebut. Sebagian orang menjawab bahwa mengetahui sebuah tindakan tidak sama dengan menyebabkan tindakan itu. Pengetahuan Tuhan tentang pilihan manusia tidak otomatis berarti Tuhan memaksa manusia untuk memilih. Manusia tetap menjadi pelaku dari pilihannya sendiri. Tetapi bagi seseorang yang sedang menyaksikan penderitaan, persoalannya mungkin tidak sesederhana itu. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang menyebabkan kejahatan. Pertanyaannya juga, mengapa dunia yang memungkinkan penderitaan sedemikian besar harus menjadi dunia yang dipilih untuk ada? Dan disinilah pembelaan kehendak bebas menemukan batasnya. Kebebasan manusia mungkin menjelaskan perang, pembunuhan, penindasan, dan pengkhianatan. Tetapi ia tidak dapat dengan mudah menjelaskan gempa bumi, tsunami, penyakit bawaan, atau seorang anak yang meninggal sebelum sempat memahami arti kehidupan. Maka kita kembali berdiri di depan pertanyaan yang sama. Jika kebebasan memang begitu berharga, apakah kebebasan harus dibayar dengan penderitaan sebesar ini? Mungkin ada jawaban lain. Mungkin dunia yang kita anggap penuh kejahatan sebenarnya merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar, dan manusia hanya melihat sebagian kecil dari gambaran tersebut. Mungkin sesuatu yang tampak buruk dari sudut pandang kita memiliki tempat dalam struktur realitas yang jauh lebih luas. Gagasan inilah yang kemudian dikembangkan dengan berani oleh seorang filsuf Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia mencoba menjawab bukan hanya mengapa kejahatan ada, tetapi mengapa Tuhan memilih dunia seperti yang kita kenal.
Pada awal abad ke-18, Gottfried Wilhelm Leibniz mencoba menghadapi problem kejahatan dengan cara yang berbeda. Ia tidak menyangkal bahwa kejahatan dan penderitaan ada. Ia juga tidak mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia terasa baik bagi manusia. Sebaliknya, ia mengajukan sebuah kemungkinan yang jauh lebih berani. Jika Tuhan sempurna dan memiliki pengetahuan sempurna, mungkin Tuhan memilih dunia yang secara keseluruhan merupakan yang terbaik dari seluruh dunia yang mungkin. Gagasan tersebut dikenal melalui karya Leibniz, Essays on Theodicy. Menurut cara berpikir ini, Tuhan tidak menciptakan dunia secara sembarangan. Dunia yang ada merupakan hasil dari pilihan di antara berbagai kemungkinan. Jika dunia kita mengandung penderitaan, mungkin menghapus seluruh penderitaan juga berarti menghilangkan sesuatu yang membuat dunia tersebut memiliki bentuk seperti sekarang. Bayangkan sebuah lukisan yang sangat besar. Jika kita melihat hanya satu bagian kecil yang dipenuhi warna gelap, kita mungkin menganggap bagian itu buruk. Tetapi ketika kita mundur dan melihat seluruh lukisan, warna gelap itu ternyata memiliki fungsi dalam keseluruhan komposisi. Demikian pula, manusia hanya melihat bagian kecil dari realitas. Sementara Tuhan, jika memang Maha Tahu, melihat keseluruhan hubungan yang tidak mampu kita lihat. Tetapi disinilah gagasan Leibniz menjadi kontroversial. Menyebut dunia ini sebagai yang terbaik terdengar hampir tidak masuk akal ketika kita mengingat perang, kelaparan, penyakit, penyiksaan, dan kematian. Bagaimana mungkin dunia yang berisi penderitaan sedemikian besar disebut sebagai dunia terbaik yang mungkin? Kritik tajam terhadap optimisme seperti ini muncul dalam karya Voltaire, terutama melalui Candide. Dengan satira yang pahit, Voltaire memperlihatkan bagaimana keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi demi dunia terbaik dapat terdengar absurd ketika berhadapan dengan penderitaan nyata. Namun Leibniz tidak harus dipahami sebagai mengatakan bahwa setiap peristiwa buruk adalah baik. Maksudnya lebih kompleks. Sebuah dunia mungkin memiliki kejahatan tertentu dan tetap menjadi yang terbaik secara keseluruhan dibandingkan alternatif-alternatif yang mungkin. Bisa saja menghapus satu bentuk penderitaan, menghasilkan konsekuensi lain yang lebih buruk. Bisa saja dunia tanpa kejahatan tertentu tidak dapat memiliki kebebasan, keteraturan, atau bentuk kebaikan tertentu yang kita anggap berharga. Tetapi masalahnya segera kembali. Jika Tuhan mampu menciptakan dunia lain, bagaimana kita tahu bahwa dunia ini benar-benar yang terbaik? Jika alasan Tuhan berada di luar kemampuan manusia untuk memahaminya, bukankah kita hanya sedang mengisi kekosongan pengetahuan dengan sebuah dugaan? Disinilah teodisi mulai berhadapan dengan batas pengetahuan manusia. Kita dapat mengatakan bahwa mungkin ada alasan yang tidak kita pahami, tetapi mungkin bukanlah bukti. Ia adalah kemungkinan yang harus diterima melalui keyakinan filosofis atau iman. Dan ada persoalan yang lebih dalam lagi. Jika kita mengatakan bahwa semua penderitaan memiliki tempat dalam sebuah rencana yang lebih besar, apakah kita tidak berisiko mengubah penderitaan manusia menjadi sekedar alat untuk mencapai tujuan tertentu? Ketika manusia mengalami penderitaan, salah satu hal pertama yang sering dicari adalah makna. Kita ingin percaya bahwa rasa sakit tidak terjadi tanpa alasan, bahwa kehilangan seseorang, penyakit, kegagalan, atau tragedi yang menghancurkan hidup kita memiliki tempat dalam gambaran yang lebih besar. Dari sinilah muncul salah satu cara manusia menghadapi problem kejahatan. Mungkin penderitaan bukan sekedar sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sesuatu yang memiliki tujuan. Dalam berbagai tradisi keagamaan, penderitaan dapat dipahami sebagai ujian, konsekuensi dari tindakan manusia, bagian dari perjalanan spiritual, atau sesuatu yang pada akhirnya membawa manusia menuju pemahaman yang lebih tinggi. Gagasan semacam ini dapat memberi manusia kekuatan untuk bertahan. Jika penderitaan memiliki makna, maka rasa sakit yang dialami hari ini mungkin tidak sepenuhnya sia-sia. Tetapi ada batas yang sulit dilewati. Bayangkan seorang anak kecil yang menderita penyakit berat. Lalu seseorang berkata bahwa penderitaan itu adalah ujian yang akan membuat keluarganya lebih kuat. Mungkin keluarga tersebut memang menjadi lebih kuat setelah melewatinya. Tetapi apakah kekuatan yang muncul kemudian membuat penderitaan anak itu menjadi dapat dibenarkan? Disinilah kita harus membedakan antara menemukan makna dari penderitaan dan membenarkan penderitaan itu sendiri. Seseorang mungkin menemukan kebijaksanaan setelah kehilangan. Seseorang mungkin menjadi lebih berempati setelah mengalami kesulitan. Sebuah masyarakat mungkin menjadi lebih kuat setelah melewati bencana. Tetapi fakta bahwa sesuatu yang baik dapat muncul dari penderitaan tidak otomatis berarti penderitaan tersebut diperlukan atau baik pada dirinya sendiri. Ada perbedaan antara mengatakan, "Aku menemukan sesuatu yang berharga dari tragedi ini," dan mengatakan,
Tragedi ini memang baik karena menghasilkan sesuatu yang berharga. Perbedaan itu penting, sebab jika setiap penderitaan selalu dianggap memiliki tujuan ilahi, kita berisiko menjadikan rasa sakit manusia sebagai bagian dari teori yang terlalu mudah. Seolah-olah setiap air mata pasti memiliki alasan yang sudah ditentukan, bahkan ketika orang yang menangis sendiri tidak pernah menemukan alasan tersebut. Mungkin karena itu, beberapa pemikir memilih untuk berhati-hati. Mereka tidak mengatakan bahwa manusia harus mengetahui alasan dibalik setiap penderitaan. Mereka justru mengakui keterbatasan manusia dalam memahami keseluruhan realitas. Namun pengakuan itu juga membawa masalah. Jika kita tidak memahami alasan Tuhan, bagaimana kita dapat memastikan bahwa penderitaan tertentu memang memiliki tujuan? Dan jika kita menggunakan ketidaktahuan sebagai jawaban, apakah itu benar-benar jawaban atau hanya pengakuan bahwa kita tidak tahu? Disinilah teodisi memperlihatkan sisi paling sulitnya. Kita ingin mempertahankan keyakinan bahwa dunia memiliki makna, tetapi kita juga harus berhati-hati agar pencarian makna tidak membuat kita meremehkan penderitaan. Sebab penderitaan bukan hanya konsep, ia dialami oleh manusia nyata. Dan ketika penderitaan itu menimpa seseorang yang tidak bersalah, terutama seorang anak, semua teori tiba-tiba terasa jauh lebih rapuh. Dalam The Brothers Karamazov, Fyodor Dostoevsky menghadirkan salah satu pertanyaan paling mengganggu dalam sejarah pemikiran tentang Tuhan dan penderitaan. Pertanyaan itu disampaikan melalui Ivan Karamazov, seorang tokoh yang tidak puas dengan jawaban bahwa semua penderitaan pasti memiliki alasan yang lebih besar. Ivan tidak sekedar bertanya apakah Tuhan ada. Ia mempertanyakan apakah sebuah dunia yang diciptakan oleh Tuhan layak diterima jika di dalamnya terdapat penderitaan anak-anak yang tidak bersalah. Orang dewasa mungkin dianggap memiliki tanggung jawab atas sebagian penderitaannya. Mereka membuat keputusan, melakukan kesalahan, bahkan melakukan kejahatan. Tetapi seorang anak yang belum memahami dosa, belum mengerti kebencian, dan tidak pernah memilih keadaan hidupnya. Disinilah argumen Ivan menjadi sangat tajam. Ia mengangkat kisah-kisah penderitaan anak yang tidak bersalah dan menolak gagasan bahwa semuanya dapat begitu saja dibenarkan dengan mengatakan bahwa suatu hari nanti akan tercipta harmoni yang sempurna. Bayangkan sebuah dunia di mana seluruh penderitaan manusia pada akhirnya dibayar dengan kebahagiaan abadi. Semua luka disembuhkan, semua air mata dihapus, semua orang akhirnya berdamai. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, apakah kebahagiaan akhir tersebut benar-benar membuat penderitaan masa lalu menjadi dapat diterima? Apakah seseorang berhak mengampuni penderitaan yang dialami orang lain hanya karena penderitaan itu pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik? Ivan menolak menerima begitu saja logika tersebut. Ia bahkan bersedia menolak tiket menuju harmoni jika harga yang harus dibayar adalah penderitaan seorang anak yang tidak bersalah. Bukan karena ia telah membuktikan bahwa Tuhan tidak ada, tetapi karena ia tidak dapat menerima sebuah sistem moral yang mengharuskan penderitaan orang yang tidak bersalah menjadi bagian dari harga sebuah dunia yang harmonis. Disinilah Dostoevsky mengubah problem kejahatan dari persoalan logika menjadi persoalan moral. Bukan lagi hanya apakah Tuhan secara logis mungkin ada jika kejahatan ada, tetapi jika Tuhan ada, apakah kita dapat menerima dunia yang dibangun di atas penderitaan orang yang tidak bersalah? Pertanyaan itu terasa berbeda ketika kita berhenti berbicara tentang angka dan teori, lalu membayangkan seorang anak yang menangis karena disakiti. Kita dapat berdebat tentang metafisika selama berjam-jam, tetapi penderitaan manusia tidak menunggu filsafat untuk terasa nyata. Mungkin inilah kekuatan Dostoevsky. Ia tidak memberikan jawaban mudah. Ia justru memaksa kita melihat wajah manusia di balik sebuah persoalan yang sering dibicarakan terlalu abstrak. Selama ribuan tahun, manusia mencoba menjawab satu pertanyaan. Jika Tuhan itu maha kuasa dan maha baik, mengapa kejahatan ada? Epicurus menjadikannya persoalan logika. Augustinus berusaha menjelaskan kejahatan sebagai kerusakan terhadap kebaikan. Pembela kehendak bebas mengatakan bahwa manusia harus memiliki kebebasan untuk memilih. Leibniz mencoba melihat dunia sebagai keseluruhan yang mungkin merupakan dunia terbaik yang dapat diciptakan. Dostoevsky kemudian mengajukan keberatan yang jauh lebih emosional. Apakah penderitaan manusia yang tidak bersalah dapat begitu saja dibenarkan demi terciptanya sebuah harmoni yang lebih besar? Lalu, sejarah menunjukkan kepada manusia sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar perdebatan filsafat. Perang, kelaparan, penyiksaan, Holocaust, dan anak-anak yang meninggal sebelum memahami arti kehidupan.
Setelah semua argumen itu, penderitaan tetap terasa sebagai penderitaan. Tidak ada teori yang dapat mengembalikan orang yang telah mati. Tidak ada penjelasan yang mampu membuat air mata seorang ibu menjadi tidak nyata. Tidak ada filsafat yang dapat sepenuhnya menghapus rasa kehilangan seseorang yang ditinggalkan. Mungkin disinilah batas teodisi. Manusia ingin percaya bahwa segala sesuatu memiliki alasan. Kita ingin percaya bahwa di balik kekacauan terdapat keteraturan, dan di balik penderitaan terdapat makna. Tetapi terkadang jawaban paling jujur yang dapat diberikan manusia hanyalah kita tidak tahu. Dan mungkin mengatakan kita tidak tahu bukanlah tanda kelemahan. Justru mungkin itu adalah bentuk kerendahan hati. Sebab manusia mencoba memahami sesuatu yang jauh lebih besar daripada kemampuan pikirannya sendiri. Namun ada sesuatu yang masih berada dalam kendali kita. Ketika melihat penderitaan, kita dapat memilih bagaimana meresponsnya. Kita dapat menjadi lebih keras karena dunia telah menyakiti kita, atau kita dapat menjadi lebih berbelas kasih karena kita tahu bagaimana rasanya terluka. Kita mungkin tidak mampu menjawab mengapa seseorang harus menderita, tetapi kita masih dapat bertanya, apa yang bisa kulakukan agar penderitaan manusia lain menjadi sedikit lebih ringan? Mungkin itulah pertanyaan yang selama ini tersembunyi di balik teodisi, bukan hanya mengapa Tuhan membiarkan kejahatan, tetapi mengapa manusia ketika melihat kejahatan terkadang memilih untuk membiarkannya. Kita mungkin tidak pernah menemukan jawaban terakhir. Mungkin Tuhan memiliki alasan yang tidak mampu kita pahami. Mungkin tidak ada jawaban seperti yang kita harapkan. Dan mungkin pertanyaan itu akan terus hidup selama manusia masih mampu berpikir.